Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mutiara Daniel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, di mana dengan judul pengaruh model pembelajaran snowboard throwing terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan untuk SMP atau MTS. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian IPA, yaitu Ibu Dara Ayurneti MPD, yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah mensupport dan memberikan saya kritik dan saran atas lebih baiknya proposal saya. Baiklah, inilah hasilnya, yaitu mengenai pengaruh model pembelajaran snowball throwing terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan di SMP atau MTS. Nah, yang pertama kita masuk kepada latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah sebelumnya pendidikan itu adalah langkah awal untuk menuju kepada pengetahuan yang lebih luas, di mana wawasan kita yang awalnya itu sedikit menjadi lebih banyak dan lebih luas, sehingga meningkatkan sumber daya manusia nantinya. Di sini saya dalam penelitian ini juga melihat bagaimana pendidikan itu tidak terlepas dari peran guru, karena tanpa adanya guru pendidikan itu tidak akan berlangsung. Karena yang pertama mengajar kita tentang pendidikan itu di rumah adalah orang tua, dan di sekolah itu adalah guru. Jadi jika di rumah tidak terlalu efektif dalam pembelajaran atau pendidikan, maka di sekolahlah kita menerima pendidikan itu. Dan di sini saya mendapatkan hasil bahwa metode yang banyak dipakai di sekolah-sekolah itu adalah metode ceramah. Jadi di situ siswa itu cenderung bermain-main dalam belajar dan tidak fokus, dan itu juga menyebabkan siswa banyak bercanda di kelas dan merasa bosan. Dan di sini saya sudah melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Payakumbuh, di mana itu disebabkan apa yang menyebabkan sebenarnya siswa itu merasa tidak nyaman dan merasa bosan di dalam kelas itu, karena kurang variatifnya model yang dipakai oleh guru. Jadi hanya berpusat kepada guru, tidak berpusat kepada siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pembelajaran didominasi oleh guru dan cenderung memakai metode ceramah. Guru kurang memvariasikan model pembelajaran, dan siswa kurang termotivasi dalam belajar, dan nilai akhir kurang memuaskan. Itu semua disebabkan karena model pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Jadi alangkah lebih baiknya jika sebagai seorang guru kita juga mengetahui bagaimana model-model pembelajaran yang bisa menarik siswa untuk belajar lebih giat dan untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar. Di sini saya mengambil rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran snowball throwing terhadap motivasi siswa pada materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran snowball throwing terhadap hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan. Di sini tujuan penelitian saya yaitu untuk terdapat pengaruh model snowball throwing ini terhadap siswa, terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi pencemaran lingkungan di sekolah menengah pertama. Untuk manfaat penelitian ini adalah untuk bagi pendidik itu memberikan pengetahuan tentang model pembelajaran. Jadi sebelumnya guru yang tidak mengetahui berbagai macam metode model pembelajaran, maka itu akan lebih tahu dan lebih menggunakan lagi model pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik itu motivasi siswa untuk belajar. Jadi setelah kita menggunakan model pembelajaran itu digunakan supaya siswa lebih tertarik untuk belajar, di mana itu disebut juga dengan motivasi dia untuk belajar. Bagi peneliti lain itu menambah wawasan dan pengetahuan atau sebagai bahan rujukan atau referensi. Yang pertama, tinjauan pustakanya yaitu pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, di mana model pembelajaran ini berpusat kepada siswa dan dibentuk dalam beberapa kelompok, sehingga dalam belajar pun siswa lebih termotivasi dan lebih mencari informasi-informasi lain. Yang kedua, tipe snowball throwing. Tipe snowball throwing ini adalah tipe dalam belajar itu siswa dibentuk dalam beberapa kelompok oleh gurunya 4-6 orang. Nanti di dalam satu kelompok itu akan ditunjuk satu ketua kelas, dan nanti
guru akan menyuruh ketua kelompok itu untuk maju ke depan dan akan dijelaskan materi oleh guru. Jadi nanti ketua kelompok akan kembali kepada kelompoknya dan menjelaskan apa saja materi yang sudah disampaikan oleh guru. Setelah itu diberikanlah satu kertas yang berisi satu pertanyaan tiap kelompok, nanti akan dilempar kepada kelompok lain. Maka seperti itulah yang dimaksud dengan snowball throwing. Yang membedakannya dengan yang memakai stick itu yang ini memakai kertas yang diremas sehingga dilempar-lemparkan seperti bola nantinya. Yang kedua, yang selanjutnya tinjauan motivasi dan hasil belajar. Yang kita tahu motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri siswa atau seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi motivasi ini berada di dalam dirinya sendiri dan juga ada dari luar diri sendiri, karena motivasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada yang dari dalam diri dan ada juga dari lingkungan. Dari dalam dirinya apakah dia itu rajin untuk belajar atau tekun untuk belajar, dan selanjutnya untuk di lingkungan itu tergantung kepada bagaimana dia bergaul di luar dan juga terhadap sekolahnya. Apakah sekolah itu dalam memberikan pelajaran, gurunya itu bisa memilih model pembelajaran yang lebih baik atau yang bisa menarik siswa untuk belajar. Dan hasil belajar ini adalah hasil atau tolak ukur bagi sekolah atau guru bagaimana kemampuan dari siswa itu meningkat dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan awalnya jadi tidak mengerti menjadi mengerti tentang materi pembelajaran. Jadi di sini jenis penelitiannya yaitu penelitian eksperimen, di mana jenis penelitian eksperimen ini saya mengambil 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Di mana kelas kontrol itu saya memberikan model pembelajaran konvensional atau yang biasa, dan juga untuk yang eksperimen itu saya menggunakan snowball throwing. Apakah nantinya akan memberikan dampak yang lebih baik atau malah sama saja hasilnya. Jadi subjek penelitiannya di sini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Payakumbuh, dan objek penelitian yaitu pembelajaran snowball throwing pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SMP. Dan yang terakhir teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, variansi, dan terakhir uji hipotesis. Dan di sini hasil penelitiannya itu ternyata motivasi belajar siswa setelah saya memberikan snowball throwing itu lebih meningkat, karena awalnya dia hanya bermain-main di kelas, dan setelah saya menggunakan model pembelajaran ini, siswa itu lebih tertarik, bisa mengeluarkan apa saja yang ada di dalam dirinya. Maksudnya di sini itu pengetahuan yang awalnya tidak dia keluarkan karena merasa monoton di dalam kelas, jadi di situ lebih berpikir kritis nantinya. Dan hasil belajar siswa meningkat, sudah tentu itu akan meningkat karena motivasinya untuk belajar tinggi, sehingga hasil belajarnya juga nanti akan meningkat. Dan kesimpulannya di sini itu penelitian dan pengaruh model pembelajaran terdiri dari beberapa tahap, karena tadi sudah saya sebutkan apa saja tahapnya. Dan selanjutnya saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan uji efektivitas, karena sebelumnya saya tidak melakukan uji efektivitas, dan digunakan pendidik sebagai salah satu alternatif bahan ajar dalam membantu meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi saya harap seterusnya ini akan bisa digunakan oleh pendidik-pendidik lain supaya dalam belajar pun siswa tidak monoton. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.